Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dalam beberapa hari ini hujan terus mengguyur sejumlah daerah dan saya kira banyak sekali kemarin cerita-cerita orang terlambat masuk kantor, terlambat kuliah dan macam-macam. Dan hari ini juga Jakarta cuacanya mendung. Mudah-mudahan saja tidak terjadi hujan deras yang membuat kemacetan lagi ya. Karena hari ini itu salah satu hari yang penting ya, Senin tanggal 13 Februari 2023, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakimnya Wahyu Iman Santoso akan menjatuhkan vonis terhadap mantan Kepala Divisi Propam Mabes Polri, Verdi Sambo. Seberapa berat atau seberapa ringan vonis dari Majelis Hakim ini nanti bisa menjadi gambaran bagi publik apakah hakim itu akan bersikap objektif dan independen menghadapi tekanan ini, baik tekanan dari publik maupun tekanan dari mereka yang disebut oleh Menko Polhukam Mahfud MD, yakni para jenderal yang coba mempengaruhi majelis hakim. Animo publik sangat tinggi juga, diperkirakan ini nanti akan membludak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan Pengadilan Jakarta Selatan sudah melakukan persiapan yang sangat serius ya. Kemarin hari Ahad itu pasukan gegana dari Brimob sudah melakukan sterilisasi ya di ruang sidang yang akan digunakan untuk mengadili Verdi Sambo, dan kemudian juga nanti Polri itu polisi akan mengerahkan 200 personil untuk pengamanan ini ya. Jadi kalau Anda mau menyaksikan, Anda mesti datang lebih awal gitu, karena ini nanti akan jauh sangat ketat. Nah, animo publik inilah yang menunjukkan betapa memang kasus ini menjadi perhatian publik yang sudah berlangsung selama berbulan-bulan. Verdi Sambo ini bersama istrinya Putri Chandrawati, Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf, dan Richard Eliezer itu didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua, mantan ajudan Verdi Sambo yang sehari-harinya itu diperbantukan untuk menjadi ajudan dari istrinya Putri Chandrawati. Dari 5 tersangka pembunuhan berencana ini hanya Verdi Sambo yang mendapat tuntutan hukuman cukup berat dari jaksa, yakni seumur hidup. Ini kan sesuai dengan sebagaimana diatur dalam delik pembunuhan berencana pasal 340 KUHP. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa pembunuhan berencana itu ancaman hukumannya maksimal, ini hukuman mati atau hukuman seumur hidup, atau kalau dia divonis kurungan itu 20 tahun penjara. 3 orang lainnya, Putri Chandrawati, Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf, itu hanya dituntut 8 tahun penjara. Kita mesti menyebutnya hanya karena dari tuntutan yang maksimal tadi, yakni hukuman mati, hukuman seumur hidup, atau 20 tahun penjara, kalau hanya dituntut 8 tahun penjara ini ya sangat ringan ya, apalagi kalau kemudian divonis lebih ringan dari majelis hakim, ya relatif mereka hanya beberapa tahun saja akan menjalani hukuman. Kalau toh kemudian dituntut sama oleh majelis hakim 8 tahun, itu juga untuk hukuman pembunuhan berencana ini memang sangat ringan. Sementara Richard Eliezer yang menjadi justice kolaborator atau yang kemudian dia dilindungi oleh LPSK karena dianggap berperan besar membuat kasus ini terbongkar, itu malah dituntut hukuman yang lebih berat dari 3 orang tadi, yakni 12 tahun penjara. Alasan jaksa kendati jadi justice kolaborator, namun Richard Eliezer ini adalah eksekutor. Kalau dia bukan justice kolaborator, maka dia mungkin malah akan dituntut, bukan mungkin, dia malah bisa dituntut hukuman yang lebih berat. Mungkin bisa sama seumur hidup seperti Verdi Sambo, atau setidaknya 20 tahun penjara. Nah, ini perbedaan-perbedaan tuntutan ini saja sudah menimbulkan pertanyaan dan ketidakpuasan di kalangan publik. Itu pertanyaan, bahkan keluarga dari Yosua itu sangat kecewa karena jaksa hanya menuntut Verdi Sambo hukuman seumur hidup. Begitu juga dengan 3 orang pelaku tadi, yakni Putri Chandrawati, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf, maksud saya itu dituntut dengan hukuman yang sangat ringan. Sementara tadi itu Richard Eliezer dianggap, kenapa Richard Eliezer yang sudah jadi justice kolaborator kok malah dituntut lebih berat tadi? Sejak awal kasus ini sudah menyedot perhatian publik, sebab kasus ini kan melibatkan seorang pejabat penting di kepolisian
disertai bumbu-bumbu. Ini kalau dari sisi news ini sangat sangat news value-nya luar biasa tinggi. Ada bumbu-bumbu isu perselingkuhan, ada soal kekuasaan, dan soal adanya harta ratusan triliun yang dikabarkan dimiliki oleh Ferdi Sambo. Selain jabatannya sebagai Kepala Divisi Propam Polri, ini polisinya polisi, Sambo ini kan juga menjabat sebagai Kepala Satgasus, Satuan Tugas Khusus Merah Putih. Ini jabatan ini bukan jabatan struktural di Polri, tapi punya kekuasaan yang sangat besar karena ini penuh nuansa politis. Ini kabarnya berkaitan dengan Pilpres baik 2019 maupun 2014 sebelumnya ya. Walau hanya berbintang 2, tapi Sambo ini sangat ditakuti. Menko Polhukam Mahfud MD menyebut bahwa bintang 3 pun itu takut dengan Ferdi Sambo. Sambo juga disebut Mahfud MD seperti mempunyai kerajaan sendiri ya di Polri. Ini ada Mabes di dalam Mabes. Selain karena jabatannya, kekuasaan Sambo juga ditopang oleh penguasaan sumber daya uang yang begitu besar. Sebuah chart atau diagram yang diduga ini berasal dari bocoran internal Polri sempat beredar dan menggambarkan Sambo itu sebagai seorang kaisar yang duduk di atas tahta kerajaan judi online. Kekuasaan Sambo menjangkau divisi lain di Mabes Polri, bahkan sampai ke Polda-Polda, dengan beberapa Kapolda yang notabene lebih senior itu menjadi bawahan dari Ferdi Sambo. Kekuasaan Sambo yang kasat mata itu bisa kita lihat setidaknya dari banyaknya perwira Polri, baik yang ada perwira tinggi, menengah, dan perwira pertama yang kemudian ditahan dan menghadapi sidang kode etik karena membantu Sambo ya. Ini mereka dituduh melakukan obstruction of justice alias menghalang-halangi penegakan hukum. Macam-macam perannya, ada seperti Hendra Kurniawan, Brigjen Hendra Kurniawan yang dianggap juga menekan keluarga Brigadir Yosua, ada juga yang menghilangkan barang bukti berupa CCTV dan banyak hal-hal lain yang dilakukan oleh para perwira ini. Dan ini kalau Anda sekarang mengikuti persidangannya, ini banyak cerita haru biru nih dari para perwira ini karena mereka karirnya harus terhenti karena membantu Ferdi Sambo. Bagaimana soal harta benda? Saking besarnya harta benda Sambo ini sempat berkembang rumor bahwa dia memiliki gudang uang cash ya, ini sebesar 900 miliar. Polisi membantah rumor itu tersebut dan sampai sekarang memang belum terbukti, tapi tetap saja publik mempercayai bahwa Sambo itu memang punya gudang uang yang sangat besar. Namun meskipun dibantah gitu, kita tetap bisa melihat betapa Ferdi Sambo ini sangat kaya raya. Ini jauh di luar kemampuan dia atau jauh dari gaji dia sebagai seorang ASN ya, walaupun dia bintang 2 kan dia ini tetap aparatur sipil negara ya. Polisi ini aparatur sipil ya, walaupun dia dibekali dengan senjata. Ini kekayaan Sambo itu terlihat dari gaya hidup istri dan juga anak-anaknya serta deretan mobil mewah yang terparkir di rumahnya. Ferdi Sambo dan keluarga ini kelihatannya salah satu penggemar mobil mewah asal Jepang, yakni Lexus. Semua mobil-mobilnya itu bermerek Lexus sebagian besar. Para ajudan yang mengurus rumah tangga Sambo dan anak-anaknya juga itu mempunyai rekening, termasuk Yosua ini mempunyai rekening sampai ratusan juta. Bahkan misalnya ada satu ajudannya, Ricky Rizal misalnya, yang mengurus rumah tangga Ferdi Sambo di Magelang tempat anaknya bersekolah, itu juga rekeningnya setiap bulan itu ditransfer sampai ratusan juta. Sekali lagi jumlah tadi itu saya kira berpuluh kali atau bahkan beratus kali lipat gajinya sebagai aparatur sipil negara. Sejak awal kasus ini muncul memang sangat kuat terjadi adanya perang bintang antara geng Sambo dengan perwira tinggi Polri lainnya. Mulusnya awal skenario awal itu juga bagian dari betapa gigihnya, betapa kuatnya Ferdi Sambo, dan kemudian terbongkar juga itu adalah bagian peran dari perang bintang ya. Dan kasus ini sebenarnya di luar adanya perang bintang itu bisa terbongkar karena kegigihan dan keberanian keluarga dan pengacara dari Yosua ya, serta tekanan publik yang sangat kuat. Akhirnya kasus ini berhasil dibongkar dan Sambo itu dicopot, pertama dinonaktifkan dulu dari jabatannya, dan kemudian setelah dia jadi tersangka dia dicopot dari jabatannya dan dia menghadapi persidangan kode etik dan dipecat dari kepolisian. Dan kemudian sekarang dia menjadi terdakwa dalam kasus pembunuhan berencana. Kendati sudah dicopot dari jabatannya dan kemudian dipecat dari Polri setelah diseret ke pengadilan, namun
kekuasaan Sambo itu belum juga pudar, ya. Ini dia dianggap masih bisa melakukan serangan balik. Ini salah satunya adalah munculnya kasus Ismail Bolong. Ya, Ismail Bolong ini adalah seorang anggota kepolisian di Polres Samarinda yang di situ dia menjadi koordinator pengepul pungutan-pungutan liar dari para penambang liar, ya. Jadi pungutan liar dari penambang ilegal lah gitu ya. Dan pada waktu itu kan kita masih ingat beredar video bagaimana Ismail Bolong mengaku membuat testimoni bahwa dia sudah menyetor uang sebesar 6 miliar rupiah kepada Kabar Reskrim Komjen Agus Adrianto. Nah, ini kemudian belakangan Ismail Bolong itu membantahnya, dan dia mengaku pada waktu itu dia ditekan oleh Brigjen Hendra Kurniawan, anak buah dari Verdi Sambo. Tak lama setelah itu muncul video baru lagi. Kemudian muncul geger video. Di situ digambarkan Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso itu sedang menerima telepon yang katanya disebut itu berasal dari Kabar Reskrim Komjen Agus Andrianto, yang katanya memesan vonis agar Verdi Sambo ini dihukum berat, ya, hukuman mati gitu. Dan kemudian ini katanya ini bagian dari perang bintang tadi, karena ini bagian pembalasan dari Kabar Reskrim karena dia dibocorkan soal dia penerimaan suap yang seperti pengakuan dari Ismail Bolong tadi. Nah, tapi kemudian belakangan menurut polisi ini video ini tidak terbukti. Menurut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maksud saya, sudah dikonfirmasi oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan Hakim Wahyu Iman Santoso ini membantah kalau dia ada tekanan-tekanan semacam itu. Dan pada waktu itu kan kita tahu Mahkamah Agung dan juga Komisi Yudisial juga turun tangan, tapi sampai sekarang kasusnya tidak terungkap dan mungkin dianggap itu sudah selesai gitu ya. Tetapi pada waktu itu Pak Mahfud MD juga menyatakan bahwa adanya munculnya video itu merupakan upaya atau teror kepada majelis hakim untuk tidak menghukum berat Verdi Sambo. Nah, yang lebih menarik lagi kemudian tak lama kemudian itu Mahfud MD mengaku dia mendengar ada gerilya dari para jenderal yang memesan hukuman untuk Verdi Sambo. Ada yang pesanannya berupa angka dan ada pesanannya berupa huruf. Kalau angka itu maksudnya adalah hukuman ringan, 20 tahun penjara. Sementara kalau huruf itu ya hukuman berat, karena huruf itu adalah hukuman mati atau hukuman seumur hidup. Tapi pada waktu itu Mahfud MD menyatakan bahwa kalau dari kejaksaan soal ini clear aman ya, walaupun menuntut hukuman seumur hidup yang memang itu cukup hukuman yang cukup berat. Jadi bukan karena tadi bagian dari merekayasa untuk memvonis ringan dari Verdi Sambo, meskipun tadi saya sebutkan keluarga Verdi Sambo, keluarga dari Yosua itu menyatakan terkejut kenapa kok cuma hanya dituntut hukuman seumur hidup, dan mereka khawatir kalau kemudian Verdi Sambo ini bisa divonis ringan dan kemudian akhirnya bebas juga. Ini misalnya katakanlah divonis 20 tahun penjara, misalnya begitu. Itu kan bisa saja nanti setelah dia menjalani macam-macam, mendapat remisi, mendapat keringanan macam-macam, ya paling hanya beberapa tahun saja dia di penjara dan setelah itu dia akan melenggang bebas dari penjara. Nah, sekarang tergantung bagaimana independensi majelis hakim. Apakah hakim itu bisa membuktikan bahwa mereka bersikap independen, tidak tunduk pada tekanan, tidak termasuk juga gerilya dari para jenderal tadi. Karena kita tahu ini memang dunia hukum kita ini penuh dengan kecurangan, berbagai kasus-kasus yang sangat mengganggu kita, sehingga kita selalu mencurigai apapun produk dari vonis hakim itu. Kita tahu misalnya beberapa waktu yang lalu ada mafia minyak goreng misalnya yang itu menyengsarakan emak-emak di seluruh Indonesia, tapi kemudian dihukum sangat ringan ya, dari tuntutan 7 sampai 12 tahun hanya divonis 1 sampai 3 tahun saja. Nah, apakah kasus serupa ini juga akan terulang pada Verdi Sambo? Nah, kita tunggu saja. Saya sebenarnya sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.